Selamat pagi, bertemu kembali di program Renungan Tengah Minggu. Dan saya sangat bersuka cita pada hari ini ketika saya diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini adalah Sudah Selesai, atau judulnya Sudah Selesai. Kita buka bersama-sama Alkitab kita masing-masing yang terdapat di Yohanes 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di atas kayu salib ada 7 perkataan yang Tuhan ucapkan ketika dia menahan rasa sakit yang diderita. Nah, salah satu kata yang terakhir dia ucapkan adalah sudah selesai. Saat ini saya akan memberikan 5 pengertian dari perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, sudah selesai artinya rancangan dan perintah Bapanya mengenai penderitaannya atau penderitaan Yesus kini telah tergenapi, sudah digenapi oleh Yesus. Semuanya itu merupakan maksud dan rencana Allah yang tidak dapat diubah lagi atau ditukar. Dan dia benar-benar berhati-hati supaya setiap titik dari rencana itu benar-benar terpenuhi. Kita buka bersama-sama juga di Kisah Rasul 2 ayat 23. Alkitab berkata, atau firman Tuhan berkata, "Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka." Luar biasa. Nah, saat memasuki penderitaannya, dia berkata, atau Yesus berkata, "Bapa, jadilah kehendak-Mu." Jadi dia berbicara tentang kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dengan penuh sukacita, sesudah selesai, makanan dan minumannya atau minuman dari Tuhan Yesus ialah menyelesaikan pekerjaannya. Seperti tertulis di Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Nah, poin yang kedua dari makna sudah selesai, yaitu hukum seremonial atau yang hanya penuh dengan tata cara upacara saja sudah dihapuskan dan kewajiban di dalamnya pun diakhiri. Yang inti sudah datang sekarang dan semua bayangan atau bayang-bayang lenyap. Kini tabir telah terkoyak, dinding pemisah sudah dirubuhkan, dan bahkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya telah dibatalkan. Seperti itu yang tertulis di Efesus 2 ayat 14 sampai 15. Karena dialah damai sejahtera kita. Perhatikan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Ini bukan bicara tentang satu pihak, tapi kedua pihak, yaitu kita dan Tuhan, atau kita dan Bapa. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Wow, luar biasa. Tata aturan Musa dibubarkan untuk membuka jalan bagi harapan yang lebih baik. Poin yang ketiga, sudah selesai artinya penderitaannya kini berakhir, baik penderitaan jiwa maupun tubuhnya. Badai sudah berlalu, yang terburuk sudah lewat, semua kesakitan dan kesengsaraan sudah mencapai ujungnya, dan dia akan segera pergi ke dalam Firdaus, memasuki sukacita yang ditetapkan bagi dia. Biarlah semua orang yang menderita bagi Kristus dan bersama Kristus menghibur diri mereka sendiri dengan perkataan ini, hanya sesaat saja, dan setelah itu mereka akan berkata, sudah selesai. Poin yang keempat, sudah selesai artinya kehidupannya kini berakhir,
Dia siap untuk menghembuskan nafas terakhir dan kini dia tidak ada lagi di dalam dunia. Dalam Yohanes 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, perhatikan, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini perkataan dari Yesus. Dan poin yang terakhir atau poin yang kelima ini sudah selesai, artinya pekerjaan atau penebusan dan keselamatan manusia kini segera dituntaskan. Setidaknya bagian yang tersulit sudah lewat. Pemuasan murka Allah sudah terbalaskan dan memenuhi syarat keadilan Allah. Pukulan mematikan sudah ditimpakan kepada kuasa iblis, dan sumber anugerah telah dibuka dan akan terus mengalir. Dasar kedamaian dan kebahagiaan sudah diletakkan dan tidak akan pernah goyah. Kini Kristus sudah menjalani tugasnya dan menyelesaikannya. Seperti di Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Sebab adapun Allah pekerjaannya sempurna. Saat aku memulai perkara, kata Allah, aku pun akan menyudahinya. Dan sebagaimana terjadi dalam sebuah tindak pembelian, begitu pula lah yang terjadi dalam tindak penebusan. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Rahasia Allah akan tersingkapkan. Amin. Haleluya. Nah, ada ilustrasi yang menarik dari seorang pendaki gunung sedang beristirahat ketika di dekatnya, ketika waktu dia beristirahat, di dekatnya ada pohon yang sudah mati. Ia terkejut setelah melihat isi pohon yang sudah mati tersebut. Ternyata ada tanaman yang baru hidup dan tumbuh di dalamnya. Ia memberi judul jepretannya atau fotonya itu, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, akan selalu ada kehidupan di atas kematian. Nah, Yesus pun lebih dari itu. Ketika dia melakukan tugasnya di atas kayu salib dengan memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa seluruh manusia, dengan kematiannya dia menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Segala ketakutan sudah selesai. Segala sakit penyakit sudah selesai. Segala kelemahan sudah selesai. Segala kebodohan sudah selesai. Segala kekhawatiran sudah selesai. Segala ikatan dosa sudah selesai. Segala belenggu sudah selesai. Segala serangan iblis sudah selesai. Segala tuduhan iblis sudah selesai. Segala kematian kekal sudah selesai. Sorakan kemenangan Tuhan atau Tuhan Yesus Kristus yang ditujukan ke seantero jagat raya, baik itu sorga, bumi, dan bahkan neraka. Tuhan sudah membayar seluruh kehidupanmu, kehidupan saya, maupun setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Untuk masa lalumu, untuk masa kini, dan masa depanmu, dan harganya sudah lunas. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan.